Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital. Yang akan sharing bersama teman-teman berada dunia TikTok Ads, Facebook Ads ataupun Google Ads yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi bisnis teman-teman untuk di scale up di dunia digital marketing. Nah, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana untuk mengamankan aset atau akun kita agar tidak mudah disable, agar sesuai dengan blueprintnya TikTok, agar kita bisa leluasa beriklan tanpa harus kucing-kucingan dengan pihak TikTok, diblokir, banding, kesuspend dan lain sebagainya. Jadi kita di sini kepengen memberikan tips teman-teman agar apa? Agar akun teman-teman sehat, kemudian aset-aset teman-teman di TikTok juga sehat, dan ini nanti biasa kita gunakan untuk berikan dengan lancar. Oke, seperti itu ya. Jadi yang pertama-tama harus kita ketahui apa? Yang pertama, ketika kita mau beriklan di TikTok Ads, itu yang paling penting blueprintnya ya, konten harus orisinil. Ini yang paling penting. Konten itu harus orisinil. Apa aja? Orisinil ya, videonya orisinil ya, buatan kita sendiri atau tag dari video kita sendiri. Kemudian songsnya ya, songsnya atau lagunya itu kalau memang teman-teman kepengen jadikan untuk penjualan atau memasukkan keranjang kuning di video itu songsnya itu ketika riset songs ya di Creative Center kemarin sudah tak ajari untuk riset yang lagi tren atau lagu yang lagi tren di Creative Center itu songsnya kalau bisa pilih yang approve ya, approve for business. Nah, jadi TikTok ini nanti akan menseleksi lagu-lagu mana saja yang bisa kita gunakan untuk bahan bisnis. Jadi ketika kita mencantumkan keranjang kuning itu songsnya atau videonya tidak di mute, tidak dimatikan suaranya atau lagunya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman centang approve for business ini akan dipilihkan oleh TikTok songs atau lagu yang bisa digunakan untuk video yang ada keranjang kuningnya. Nah, seperti itu. Jadi konten harus original. Kemudian yang kedua, kontennya itu tidak overclaim ya. Jangan sampai overclaim. Dalam arti gimana? Overclaim itu ketika teman-teman memberikan benefit yang berlebihan kepada audiens kita. Contoh overclaim dengan memakai ini kalian bisa hilang jerawatnya 100%. Kalian akan bisa putih maksimal dengan tidak ada bekas noda sama sekali dan sebagainya. Jangan overclaim, biasa-biasa saja. Boleh ngasih benefit yang unggul terhadap produk kita, tapi jangan sampai itu terlalu overclaim. Apalagi obat-obat herbal itu kadang-kadang bisa kedetek sebagai spam ya, bisa kedetek sebagai spam. Jadi jangan sampai narasi-narasi di video kita atau caption kita itu bernuansa overclaim gitu. Ini yang bisa membuat konten kita ataupun aset kita ya, ads manager kita, business center kita jadi aman. Yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah saldo ya, ketika sudah ngiklan saldo jangan sampai habis. Nah, kalau teman-teman pakai top up manual ya, bukan top up otomatis, terus saldonya perlu nambahkan, itu teman-teman harus cek saldonya masih ada berapa sih kan gitu ya. Jangan sampai nanti saldonya itu ketika kita sudah menjalankan iklan di tengah-tengah saldonya habis. Itu biasanya itu nanti iklannya akan kejeda. Kalau iklan kejeda itu ada potensi ya. Ini enggak semuanya, kalau ini ada potensi kita itu dianggap oleh robotnya TikTok sebagai spam juga. Itu loh. Jadi dia bisa dengan kadang-kadang seenaknya sendiri untuk nge-suspend akun kita, dianggap bahwa akun kita itu tidak relevan karena saldonya habis. Kalau memang saldonya sudah mau habis, mending apa? Mending campaign iklan itu dimatikan, gitu ya.
Jadi campaign iklan dimatikan. Kalau saldo mau habis, kalau memang belum mau diisi lagi loh ya. Tapi kalau memang iklannya bagus, terus saldonya sudah mau habis, tinggal berapa, contoh 10.000, 15.000 gitu ya. Itu langsung aja isi gitu loh. Langsung aja isi dengan nominal yang sesuai dengan keinginan dari teman-teman gitu. Terus yang keempat, yang tidak kalah penting itu adalah verifikasi ya. Verifikasi bisnis manager. Nah, ini penting. Kalau dalam business center itu kita bisa lihat di verifikasi ini ya. Di verifikasi itu kita bisa ngeverifikasi bisnis manager. Syaratnya apa? Nah, syaratnya ini yang penting. Jadi verifikasi itu tidak hanya sekedar verifikasi kemudian nanti sudah diverifikasi itu dijamin aman, bukan. Tapi verifikasi yang baik ya. Verifikasi yang baik itu yang pertama NIB, nomor induk berusaha. Ini biasa dibuat di OSS kalau teman-teman lihat. oss.go.id. Ini punyanya pemerintah, government ya. Jadi buatnya di OSS di sini. Itu NIB. Kemudian selain itu apa? Selain itu nama ya, nama business manager harus sama dengan nama NIB. Nah, gitu. Jadi nama usaha di NIB kita yang kita daftarkan dulu di NIB apa, itu nanti jadikan nama business manager ya. Jangan sampai ada satu huruf pun yang keliru, gitu ya. Ini contoh ya, ini contoh kami. Ini salah satu di business center klien kami ya. Nah, ini kita buka spill dikit-dikit aja. Ada klien kami itu yang punya brand ya, punya PT ya, atau punya produk ya, itu namanya Wedang Sari ya, Wedang Sari. Itu di NIB dia itu pakai juga namanya dengan nama Wedang Sari. Makanya ini kami usahakan untuk membantu proses membuatnya Wedang Sari. Ini business centernya ya, Wedang Sari. Oke. Kemudian setelah business centernya namanya Wedang Sari, NIB-nya nanti dimasukkan ya, NIB-nya nanti dimasukkan juga dengan Wedang Sari gitu. Alamatnya juga sesuaikan dengan alamat di NIB. Kalau teman-teman contoh di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu ya sesuaikan aja gitu. Nah hasilnya ini teman-teman. Alhamdulillah ini business verifikasinya verified on February. Nah, ini sudah centang. Jadi kalau sudah centang gini enak ya, sudah di approve ini enak. Jadi tinggal teman-teman bisa untuk memaksimalkan gitu, untuk memaksimalkan verified-nya agar apa? Agar bisa digunakan untuk beriklan gitu. Ini insya Allah lebih aman, relatif aman ya, relatif aman untuk digunakan sebagai sarana beriklan gitu. Jadi kalau sudah di business verification sudah di approve seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih. Ini semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman kepengen belajar lebih lanjut ya, bagaimana cara membuat NIB dan sebagainya, teman-teman bisa sharing dengan kami di WhatsApp kami bisa. Kemudian kalau teman-teman pengen nge-boost dengan TikTok Ads agar lebih maksimal ya pembelajarannya mulai dari awal sampai mahir, kami ada private mentoring ya, private mentoring dengan klien private ya. Kalau namanya private ya one by one, jadi kita bicara atau diskusi 4 mata, kita bicara teori, kemudian kita praktek juga, dan juga kita adakan sesi tanya jawab gitu. Kita pembelajarannya via Google Meet, jadi lebih enak, lebih simpel, dan juga lebih komprehensif gitu ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman men-scale up bisnis teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin klien kami sudah banyak yang profit dari TikTok Ads, ada yang sudah closing per hari itu 100 sampai 200 paket ya. Ada yang sudah closing 50 paket. Itu suatu berkah bagi kami, karena memang teknik dari TikTok kami juga work it bagi bisnis teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Dari kami tim Rebar ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.